Audio novel ke-170. Pagoda Pancer. Novel sastra bela diri Donghua terbaru. Kamu, pergi. Semua orang tercengang saat mendengar kata-kata Jia Xiu. Apakah kamu sudah mengubah jenis keahlianmu? Yin Fengqi tampak terkejut. Xiao Nunu, pejabat itu kembali, Ming Shen dan yang lainnya juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Saya pikir Jia Xiu telah berkumpul untuk merebut kuali pemurnian surga dan tulang abadi, tetapi saya tidak menyangka bahwa Jia Xiu datang untuk membantu dengan pedangnya. Jia Xiu mendengus dingin, dan dia menjawab dengan dingin, jangan lupa, aku juga dari Akademi Suci Abadi Fana. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa Jia Xiu adalah tetua yang diabadikan dari Akademi Suci Abadi Fana. Meskipun ada banyak konflik antara Xiao Nunu dan Dan Xinghao, dalam situasi ini, Jia Xiu tetap memahami pentingnya. Sang Heng segera berkata, ayo pergi. Xiao Nunu melirik ke arah Jia Xiu, lalu berkata, terima kasih senior, karena tidak melepaskan dendam sebelumnya. Setelah saya kembali, jika senior ingin melihat kuali pemurnian surgawi, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Tidak hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Jia Xiu, tetapi juga untuk mengubur kapak. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu dan yang lainnya segera pergi. Wajah si Jiu menjadi gelap, kemana harus pergi? Dia melambaikan tangannya dan melambaikan pisau terbang. Jia Xiu bergerak dan mengayunkan penguasa naga di tangannya dengan keras. Ding! Dengan suara yang tajam, pisau terbang itu memantul. Lawanmu adalah aku, kata Jia Xiu dengan suara yang dalam. Mata si Jiu berubah dingin, Jia Xiu, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhku? Jika kamu bersedia, bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku akan mendapatkan kuali pemurnian surgawi, dan kamu akan mendapatkan tulang abadi. Aku baru saja mengatakannya dengan sangat jelas, aku juga. Sebagai anggota Akademi Abadi Fana, aku tidak akan berkolusi denganmu dalam urusan publik atau pribadi. Akademi, meskipun bukan, dia tidak akan mencari kulit dari harimau. Kalau begitu, jangan salahkan anak buahku karena kejam. Ayolah, kamu dan aku sama-sama seimbang dalam menyempurnakan senjata, jadi mari kita berduel. Dua ahli pemurnian senjata, Jia Xiu dan Si Jiu, juga berselisih saat ini, dan pertempuran sengit akan segera terjadi. Di sisi lain, Fan Yuan, Luo Tang, Yu Waning dan yang lainnya kembali ke tim. Di bawah perlindungan semua orang di Pengadilan Suci Abadi Fana, Xiao Nunu juga menyembuhkan Lu Halu hanya saat pergi bersama semua orang. Namun, ada lebih dari satu atau dua orang yang mengincar kuali pemurnian surga dan tulang abadi. Sebelum meninggalkan Balai Tiangong, semua orang dicegat dan dicegat beberapa kali. Dalam pertarungan satu demi satu, energi fisik setiap orang juga dengan cepat terkuras. Teruslah bertahan, kami akan segera meninggalkan kota Tiangong. Fan Yuan, Luo Tang dan master lainnya membuka jalan di depan. Para pejabat kembali, Jiang Jinyu, Yin Fengqi dan lainnya berada di kedua sisi Xiao Nunu. Meski hendak meninggalkan kota, kekhawatiran di hati setiap orang tidak surut sama sekali. Bahaya akan selalu ada sebelum kembali ke biara suci abadi Fana. Semuanya, mohon perhatiannya. Mungkin ada lebih banyak musuh di luar kota Tiangong. Semua orang tampak serius dan mengangguk setuju. Saat ini, Xiao Nunu tiba-tiba berhenti. Tunggu sebentar, hati semua orang menegang. Ying Jinhuan dengan cepat bertanya, ada apa? Apakah lu hanya sakit? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, lalu dia membalikkan telapak tangannya, dan sebuah batu berbentuk aneh muncul di tangan Xiao Nunu. Ada pola kota, loteng, dan bangunan lain di atas batu. Wakil Presiden Sang Heng terkejut. Mengapa ini tampak seperti kota batu Chaoxi, salah satu ahli senjata terkuat? Tidak ada waktu untuk bertanya lebih banyak, pikir Xiao Nunu, dan kota di dalam batu mengeluarkan cahaya cemerlang. Tanda di atasnya muncul, dan segera, semua orang melihat kilatan cahaya putih di depan mata mereka, dan lusinan senjata dan senjata ajaib tiba-tiba muncul di depan semua orang. Wow, gaya senjata ini berbeda-beda. Selain senjata sihir ofensif, ada juga armor pertahanan, perisai, dan senjata sihir tambahan. Tentu saja, senjata dan senjata ajaib ini, tanpa kecuali, semuanya adalah senjata kekaisaran.
Mulai dari senjata kekaisaran kelas menengah hingga senjata kekaisaran kelas atas, masing-masing memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Ini semua, Kaisar, senjata kekaisaran. Jiang Jinyu tampak terkejut. Dia memandang Xiao Nunu dengan ragu, dari mana asalmu? Xiao Nunu menjawab, aku membawanya dari alam rahasia Yuntian. Kalian cepat dan pilih yang tepat. Dengan senjata kekaisaran ini di tangan, efektivitas tempur tim kita akan jauh lebih kuat. Mengerti dari alam rahasia Yuntian. Mengapa Anda membuang lusinan barang begitu saja? Xiao Nunu tidak hanya mendapatkan kuali pemurnian surga dan tulang abadi di alam rahasia Yuntian, dia juga mendapatkan harta karun lainnya. Terserah, apakah kamu ingin memilih? Fan Yuan mau tidak mau bertanya. Sebagai pendekar pedang dari Akademi Suci, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah ketika dia melihat begitu banyak senjata kekaisaran di depannya. Ya, Xiao Nunu. Mengangguk, pilih apapun yang kamu mau, tidak masalah jika kamu mendapat 2 lagi. Terlalu keren. Seperti yang diketahui semua orang, Xiao Nunu telah menjarah semua senjata di kota tempat di alam rahasia Yuntian. Tidak ada satupun yang tersisa. Xiao Nunu juga memiliki 200 atau lusinan senjata kekaisaran di badannya. Hal-hal di depan Anda ini bukanlah apa-apa. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Fan Yuan melihat sekilas mata pedang kaisar yang bersinar dengan cahaya biru. Pedang kekaisaran ini sangat indah, dengan garis-garis hijau di sekujur badannya. Saat Anda memegangnya di tangan, pedang itu segera menyemburkan petir hijau. Pedang yang luar biasa. Fan Yuan sangat terkejut. Dia berkata dengan penuh semangat, ini pertama kalinya aku menyentuh senjata kekaisaran kelas atas, hahaha. Bilahnya berat dan tajam. Saat Anda memegangnya di tangan, kekuatan spiritual disuntikkan ke dalamnya, dan energi pedang hitam segera muncul dari bilahnya. Energi pedang hitam berputar di sekelilingnya seperti api gelap, seperti roh iblis yang melindungi badan. Pisau yang luar biasa. Luo Tang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ning Yu, Lu Jin dan master lainnya tidak sopan dan memilih senjata dan senjata ajaib yang cocok untuk mereka. Jiang Jinyu, para pejabat telah kembali, dan Yin Fengqi serta yang lainnya telah mengambil tindakan tanpa Xiao Nunu mengingatkan mereka. Terutama Yin Fengqi, yang memiliki satu di tangan kanannya dan satu lagi di ikat pinggangnya. Guguk itu menggelengkan kepalanya hanya dengan melihatnya. Ini milikku. Ini juga milikku. Ini masih milikku. Oke, kamu tidak bisa menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Apakah kamu memiliki kekuatan untuk menggunakannya sebanyak itu? Rengui dengan cepat menghentikan Yin Fengqi. Yin Fengqi menjawab, ada banyak harta karun, jadi saya bisa menyelamatkan hidup saya. Setelah itu, ketika pejabat itu tidak memperhatikan, dia menyelipkan senjata ajaib lainnya. Saat semua orang memilih senjata kekaisaran, hanya Ying Jinhuan yang berdiri di samping Xiao Nunu dengan bingung. Ada apa? Xiao Nunu bertanya pada pihak lain. Ying Jinhuan berkata dengan malu-malu, kekuatanku terlalu rendah dan aku tidak bisa mengeluarkan kekuatan senjata kekaisaran. Ying Jinhuan saat ini hanya berada di level Grandmaster Realm. Meskipun ini sudah termasuk orang-orang teratas di Wastelen Timur, itu tidak berarti apa-apa bagi tanah suci gudang abadi. Tentu saja, Ying Jinhuan tidak bisa disalahkan atas hal ini. Dong Huang baru didirikan dalam waktu singkat. Ying Jinhuan baru berada di tanah suci Xianxiong kurang dari 3 bulan. Tidak apa-apa, kata Xiao Nunu lembut. Kemudian, dia mengeluarkan baju besi kekaisaran berkualitas tinggi dari kota batu dan menyerahkannya kepada Ying Jinhuan. Pakai ini. Bahan baju besi kekaisaran kelas atas sangat unik dan terlihat seperti batu delima. Ya. Ying Jinhuan mengangguk ringan, lalu mengambil baju besi kekaisaran dari Xiao Nunu. Segera, lusinan senjata kekaisaran dibagikan. Untuk sementara waktu, semua orang merasa penuh kekuatan bertarung. Dengan peralatan ini, aku akan membunuh semua orang. Yin Fengqi berkata dengan percaya diri. Dia melambaikan tangannya dan berkata kepada petugas itu, ayo, kita lanjutkan dan bersihkan jalan. Oke. Guan Ren Gui juga menunjukkan semangat kutu kupretnya. Jika seseorang menghalangi jalan orang lain, dia akan membunuh seseorang. Jika seseorang menghalangi jalan dewa, dia akan membunuh orang lain. Di luar istana Tiangong, pertarungan sengit terjadi. Abdi Dewa menunjukkan jalannya.
Pendekar Fan Yuan memegang pedang Kaisar Biru dan bertarung dengan gagah berani untuk membunuh musuh. Pedang panjang di tangannya ditusukkan ke depan dengan seluruh kekuatannya, dan pedang pelangi melesat seperti laser. Bang, bang, bang. Serangkaian kabut darah meledak di depan, dan 5 atau 6 musuh dalam satu barisan langsung ditembus oleh energi pedang dan mati di tempat. Tuan Luotang di sisi lain memegang pedang yang kuat di tangannya. Cahaya hitam muncul di pedang itu. Badan Luotang bergoyang maju mundur di kelompok musuh, dan setiap kali dia menghunus pedangnya, itu secepat kilat. Setelah cahaya pedang menyala, setiap musuh sepertinya tidak bisa bergerak, dan mereka semua membeku di tempatnya. Hoa, hoa, hoa. Setelah Luotang melewati kelompok musuh, 7 atau 8 musuh di belakangnya semua tenggorokannya meledak, darah beterbangan, dan kepala mereka jatuh ke tanah. Pertempuran itu dengan cepat diselesaikan. Semua orang segera kembali ke Xiao Nunu. Lebih baik memiliki lebih banyak harta. Hal-hal kecil lainnya ini dapat diselesaikan dalam beberapa kali. Yin Fengqi melihat senjata ajaib di tangannya sambil tersenyum. Bata, ini sangat mudah digunakan. Sangat mudah untuk mengenai orang. Beberapa orang juga melihat senjata Yin Fengqi. Harta karun itu berbentuk paralelepiped persegi panjang, dan benar-benar terlihat seperti batu bata. Benda yang tampaknya tidak mencolok ini sebenarnya adalah senjata kekaisaran kelas atas. Yin Fengqi menggunakan benda ini untuk membuat banyak orang lengah. Berhenti bicara omong kosong dan cepat pergi. Jangan panik, kami telah meninggalkan wilayah di bawah yurisdiksi Istana Tiangong. Kalau terus begini, tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai wilayah Akademi Suci Abadi Fana. Kamu hanyut. Jiang Jinyu berkata dengan marah. Yin Fengqi tersenyum, hehe, lalu mengangkat lengan bajunya dan menyeka ubin di tangannya dengan kuat. Semua orang tidak berhenti dan melanjutkan perjalanannya. Harus dikatakan bahwa dengan senjata dan senjata ajaib yang diberikan oleh Xiao Nunu, efektivitas tempur tim telah meroket. Bahkan Ying Jin Huan, yang memiliki kekuatan tempur paling rendah, mengenakan baju besi kekaisaran berkualitas tinggi. Dengan peningkatan kekuatan tempur dari banyak harta kekaisaran, kecepatan setiap orang mengalahkan musuh meningkat secara signifikan. Wakil Dekan, tongkat batumu belum digunakan. Tuan Lujin bertanya pada Sang Heng sambil tersenyum. Setiap orang diberi senjata baru, dan Wakil Presiden Sang Heng tidak terkecuali. Yang didapat Sang Heng adalah tongkat batu. Staf batu baru ini tingginya hampir 3 meter. Kelihatannya agak tua dan ketinggalan zaman, dan aura yang dipancarkannya tenang dan terkendali. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan menyadari bahwa itu adalah senjata kekaisaran yang kuat dan bermutu tinggi. Sang Heng memutar matanya ke arah Lujin dan berkata, kamu mengalahkan musuh dalam beberapa detik, jadi bagaimana saya bisa punya waktu untuk mengambil tindakan? Saat kita berperang melawan musuh sebelumnya, bahkan Wakil Dekan Sang Heng akan berpartisipasi di dalamnya pertempuran. Namun karena semua orang mendapatkan senjata baru, Sang Heng pada dasarnya berhenti mengambil tindakan. Hanya dengan beberapa tuan dan pejabat, Yuaning dan yang lainnya mampu dengan mudah mengusir musuh. Beberapa orang saling memandang dan tersenyum. Ningyu segera berkata, Wakil Dekan, apakah Anda ingin melihat kami menggunakan senjata baru? Anda juga ingin memverifikasi kekuatan tongkat baru, kan? Luotang berkata, kalau begitu kita bisa membiarkan Wakil Dekan masuk nanti. Di depan, Sang Heng menjawab, orang tuaku terlalu tua untuk menjadi sepertimu. Anak-anak muda energi, tugas menghadapi musuh ada di tangan Anda. Saya masih perlu menghemat energi untuk kembali dan menangani urusan rumah sakit. Begitu dia selesai berbicara, Yuaning tiba-tiba berkata, perhatian, ada musuh yang mendekat dari depan. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang langsung berhenti bicara. Benar saja, di hutan lebat di depan, ada 20 atau 30 pencegat yang mengancam. Saat Fan Yuan, Luotang dan yang lainnya bersiap untuk menyerang, sesosok badan mengulurkan tangan dan menghentikan semua orang. Biarkan aku datang. Ningyu bertanya, Wakil Dekan, siapa kamu? Kalian lelah, istirahatlah. Setelah mengatakan itu, Sang Heng melangkah maju dalam 3 langkah, mengangkat tinggi tongkat batu di tangannya, dan melihat bagian atasnya tongkat itu, meledak. Serangkaian pola batu muncul.
Tekstur batuan ini seperti retakan magma, dan masing-masing teksturnya mengungkapkan kesan keagungan yang gelap. Di saat yang sama, banyak pembunuh dari depan telah menyerbu. Serahkan kuali pemurnian surga, dan aku akan mengampuni nyawemu. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Aku, Wakil Presiden Akademi Suci Abadi Fana. Sebuah ujung tajam melintas di badan Sang Matahang, dan tongkat batu di tangannya terasa berat. Duar. Bagian bawah tongkat batu itu menghantam tanah. Tiba-tiba, tanah retak dan gunung-gunung riyuntuh. Tanah di depannya meledak inci demi inci, dan lapisan ledakan terjadi banyak orang tidak sadar. Para pembunuh sangat terkejut hingga mereka muenteh darah dan terbang ratusan meter. Puing-puing beterbangan di langit, dan hutan lebat dipisahkan oleh kekuatan ini. Kejutan terlihat di wajah semua orang. Hah, Wakil Presiden, senjata barumu terlalu kuat, bukan? Seru Tuan Lujin. Ya, Ning Yu juga berkata, pukulan biasamu itu menyebabkan bumi riyuntuh. Sang Heng menahan senyuman di sudut mulutnya, dan kemudian berpura-pura bah tiuk 2 kali, bah tiuk, oke. Tidak apa-apa, ikuti saja aku. Staf Suanguang, hampir sama. Karena hampir sama, berikan padaku. Tuan Lujin melangkah maju dan berkata, menatap penuh harap pada tongkat batu di tangan Sang Heng. Kekuatan ini terlalu kuat. Sang Heng mengangguk, kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Lujin sangat gembira, benarkah? Ya, benarkah? Lujin tercengang. Bukan tongkat kerajaan yang dia inginkan. Itu adalah tongkat batu di tangan Sang Heng. Wakil Dekan, kamu melakukan kesalahan. Lujin dengan cepat menjelaskan. Sang Heng melambaikan tangannya untuk menghentikan pihak lain menjelaskan, saya tahu Anda sangat bersemangat, dan saya juga tahu bahwa Anda pantas mendapatkannya, tetapi itu tidak masalah. Orang tua saya bersedia menanggung rasa sakit dan meneruskan ini. Tongkat cahaya misterius untukmu. Kamu harus menjaganya dengan baik. Jangan mengabaikannya. Setelah mengatakan itu, mata Sang Heng kembali ke tongkat batu di tangannya, dan ekspresinya menjadi semakin puas. Semua orang juga terhibur dengan percakapan antara Sang Heng dan Lujin. Bahkan Xiao Nunu tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka bahwa Wakil Dekan Sang Heng yang biasanya serius terkadang akan berpura-pura bingung. Oke, berhenti bicara, saatnya pergi. Ning Yu mengingatkan. Namun, tidak lama setelah semua orang pergi, energi pedang yang agung tiba-tiba muncul di awan. Kiang, kiang, kiang. Energi pedang terjalin, seperti badai yang berkumpul. Sebelum Xiao Nunu, Sang Heng dan yang lainnya dapat bereaksi, energi pedang agung jatuh ke tanah seperti bintang es, langsung menghalangi jalan semua orang. Duar, energi pedang jatuh ke tanah dan meledakkan gunung dan sungai. Pedang yang sangat kuat menyapu segala arah. Fan Yuan dan Luo Tang, yang berada di depan, mengangkat pedang mereka untuk bertarung satu sama lain. Meskipun mereka bereaksi tepat waktu, kedua tuan, Fan Yuan dan Luo Tang, masih terkejut dan mundur lebih dari 10 langkah, sementara gumpalan darah tumpah dari sudut mulut mereka. Kekuatan yang sangat kuat. Fan Yuan menutupi dadanya dan berkata sambil memantapkan badannya. Mata Luo Tang tertuju pada pedang panjang yang berdiri di tanah di depannya, pedang pembunuh jahat. Orang-orang dari rumah pedang Sen Yao ada di sini. Mendengar nama tersebut, hati beberapa orang menegang. Pedang pembunuh jahat yang merupakan salah satu dari 4 pendekar pedang terkenal di rumah pedang Sen Yao. Segera setelah Luo Tang selesai berbicara, energi pedang lainnya menebas ke tanah di belakang semua orang. Duar, energi pedang menyebar ke segala arah, dan gelombang pedang yang agung menyerbu ke arah semua orang seperti gelombang badai. Lu Jin, Ning Yu, Yu Waning dan lainnya juga segera melangkah maju untuk melawan. Bang, bang, bang. Beberapa orang terlempar mundur beberapa langkah. Pedang raksasa, kata Luo Tang lagi. Membunuh kejahatan, kekuatan raksasa, langit, dan penguburan langit adalah 4 pendekar pedang terkenal dari rumah pedang Sen Yao. Namun, itu sudah lama sekali. Pedang pemakaman langit hari ini sendirian di luar. Xiao Nunu, kemana kamu akan pergi kali ini? Hah! Semburan debu berwarna kabut menderu, dan sosok familiar yang mengenakan jubah pedang ungu muncul di depan semua orang. Yi Yexiu, kata Sang Heng dingin. Yi Yexiu, salah satu dari 4 master pedang agung, pengguna pedang raksasa.
Pada hari ketika Desolate Alliance didirikan, Yi Yexiu datang ke sini atas nama Istana Pedang Shenyao. Namun, saat itu, Xiao Nunu dikalahkan di depan publik. Apakah jenderalku yang kalah berani menunjukkan pedang mereka di hadapanku? Ini baru lebih dari sebulan, dan apakah kamu lupa bagaimana kamu berlutut di depan Desolate Alliance? Kamu, mata Yi Yexiu tajam, dan niat membunuh muncul di matanya. Haha, pada saat ini, tawa ringan dan bercanda datang. Apakah dia pemegang pedang baru dari pedang pemakaman langit? Tampaknya lebih baik daripada master pedang Luo Feng sebelumnya. Ups, angin dingin menerpa, dan sosok berbaju merah muncul di samping Yi Yexiu seolah-olah dia telah berpindah tempat. Ini adalah pria dengan penampilan yang agak mengerikan. Kulitnya cerah dan dia memiliki rasa feminitas yang unik. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa pihak lain adalah pemegang pedang pembunuh jahat, Yuan Liang. Baik Yi Yexiu dan Yuan Liang pernah menjadi pendekar pedang kuat di era yang sama dengan Luo Feng. Hari ini, dua master pedang utama dari rumah pedang Shenyao keluar bersama-sama, dan beberapa orang di Akademi Suci Abadi Fana tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan ledakan tekanan. Master pedang Yuan Liang, master pedang Yi Yexiu, apakah kalian berdua? Baiklah, haha. Yuan Liang tersenyum dan berkata, Wakil Presiden Sang Heng, semua orang mengetahuinya dengan baik, tidak perlu berpura-pura bingung. Jadi, Sang Heng mendengus dingin, rumah pedang Shenyao berencana untuk kamu musuh Akademi Suci Abadi Fana kami. Musuh? Aku tidak berani. Yuan Liang mengangkat matanya sedikit, cahaya redup meluap dari sudut matanya. Kami hanya ingin mengundang pewaris pedang pemakaman langit untuk kembali ke Shenyao Sword Mansion sebagai tamu. Itu saja. Menurutku menjadi tamu itu palsu, tapi menyakiti orang itu nyata. Segera, Sang Heng berkata kepada Xiao Nunu, Fan Yuan, Luo Tang dan orang lain di belakangnya, pergilah dulu, aku akan bertemu dengan dua ahli pedang ini dan yang lainnya. Ekspresi Nunu berubah, Wakil Dekan, jika kamu mati, maka aku akan bersalah. Sang Heng menjawab dengan tenang, bahkan jika kamu memberi mereka 10 keberanian, mereka tidak akan berani membunuh Wakil Dekan Akademi Suci Abadi Fana. Prioritas utamanya adalah, Andalah yang harus pergi ke tempat yang aman terlebih dahulu. Apakah kamu yakin? Ayo pergi. Fan Yuan menyela Xiao Nunu sebelum dia bisa mengatakan apa. Apalagi, semakin lama, semakin buruk bagi kita. Xiao Nunu mengangguk. Memang benar, target dari rumah pedang Shenyao adalah kuali pemurnian surga dan tulang abadi di tangan Xiao Nunu. Tidak peduli apa, mereka tidak berani melakukan apapun pada Sang Heng. Jika seorang wakil dekan meninggal, konsekuensinya akan sangat serius. Tanpa ragu-ragu, semua orang segera pergi. Sang Heng memegang tongkat batu, menunjukkan keagungan dan keagungannya. Meskipun Sang Heng sudah tua, dia tetap memancarkan keberanian seorang pria untuk mengambil alih. Coba kamu lihat senjata baruku. Kekuatan spiritual Sang Heng sedang berjalan, dan tongkat batu di tangannya meledak dengan fluktuasi energi yang kuat. Kemudian, Sang Heng memegang tongkat batu di satu tangan dan melakukan pukulan kuat ke depan. Duar. Tiba-tiba, ribuan puing membubung ke langit, dan jurang besar terbentang di depan Yuan Liang dan Yi Yexiu. Pergi. Sang Heng berteriak keras dan mengangkat angin palem yang agung dengan tangan kirinya. Potongan kerikil dengan ukuran berbeda dilemparkan ke arah mereka berdua. Yuan Liang dan Yi Yexiu sama-sama berpikir, dan pedang pembunuh jahat serta pedang raksasa kembali ke tangan mereka masing-masing. Wosh, 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 wosh. Mereka berdua mengayunkan pedang mereka terus-menerus, dan hantaman pedang yang tajam menghempaskan batu-batu yang berterbangan dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kemudian, mereka berdua beralih dari bertahan ke menyerang, masing-masing menghunus pedang mereka dan bergegas keluar. Wosh, wosh. Yuan Liang dan Yi Yexiu menggertak diri mereka sendiri di depan Sang Heng, dan menghunus kedua pedangnya untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Sang Heng membuat gerakan horizontal pada tongkat batu di tangannya, dan segera mendorongnya keluar dengan kedua tangannya. Bang! Tongkat batu itu bertemu dengan pedang pembunuh jahat, dan pedang raksasa itu bertabrakan. Ketiga kekuatan itu bertabrakan, dan topan yang dahsyat tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Hoa! Ketiga sosok itu masing-masing mundur.
Sang Heng berkata dengan bangga, orang tuaku masih memiliki kekuatan. Dia belum terlalu tua untuk bergerak. Dengan kekuatanku dan senjata kekaisaran kelas atas di tanganku, tidak akan menjadi masalah besar untuk menahan kalian berdua. Yuan. Liang Xi tersenyum menawan dan bertanya dengan penuh minat, Din Sang Heng, menurutmu mungkinkah bukan kamu yang menahan kami berdua, tapi kami berdua yang menahanmu? Hah? Sang Heng menyipitkan matanya dan kemudian mencoba mencari tahu arti kata-kata pihak lain. Segera setelah itu, jantung Sang Heng tiba-tiba berdebar kencang. Tidak bagus. Jatuh ke dalam jebakan. Hahaha. Juli Sword Master Yi Yexiu juga tertawa. Din Sang Heng, kamu memang belum terlalu tua untuk bergerak, kamu hanya sedikit tua dan bingung. Lebih dingin. Kali ini, Xiao Nunu kecil tidak akan pernah bisa melarikan diri. Sang Heng tiba-tiba menjadi cemas. Begitu dia berbalik, dia ingin keluar dari pertempuran. Tapi detik berikutnya, Master Pedang Pembunuh Jahat Yuan Liang melintas di depannya dengan teknik gerakan yang menakutkan. Kiang. Pedang Pembunuh Jahat segera menghalangi jalan. Yuan Liang berkata dengan tenang, sudah terlambat, tunggu saja dan kumpulkan badannya. Di hutan rindang, sekelompok orang dari Akademi Suci Abadi Fana berlari dengan cepat. Kepergian Sang Heng sangat mengurangi kekuatan tim secara keseluruhan, tetapi semakin sering hal ini terjadi, semakin sedikit semua orang yang bisa bertahan. Apakah kamu yakin Dekan Sang Heng akan baik-baik saja? Jiang Jinyu bertanya dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, kekuatan Dekan Sang Heng tidak selemah yang kamu kira. Ya, Ning Yu juga berkata, ya, orang tua ini sangat cerdik. Jiang Jinyu, Guan Rengui dan yang lainnya mengangguk. Memang benar, tidak ada orang yang tidak pintar bisa menjadi wakil presiden Akademi Suci Abadi Fana. Tiba-tiba, pada saat ini, kekuatan besar turun dari langit tanpa peringatan apapun. Xiao Nunu adalah yang pertama bereaksi, dan dia dengan cepat mengingatkan, semuanya menyebar. Saat dia mengatakan ini, Xiao Nunu segera buang perisai Xuanwu. Namun, insiden itu terjadi secara tiba-tiba. Sebelum kekuatan pertahanan perisai Xuanwu terpicu sepenuhnya, kekuatan besar telah berdampak di depan semua orang. Duar. Suara keras mengguncang langit, dan dalam sekejap, kekuatan menakutkan itu langsung menghancurkan seluruh hutan hancur, tanpa tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Semua orang di halaman suci abadi Fana terjatuh, dan bahkan Xiao Nunu mundur selusin langkah. Pada saat yang sama, Lu Halama terlibat, dan darah mengalir dari dadanya lagi. Kekuatan besar menyapu seluruh hutan dalam sekejap. Semua pohon rata dengan tanah, badan Xiao Nunu bergetar hebat, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Dan semua orang di Akademi Suci Fanxian menderita kerugian besar. Fan Yuan, Luo Tang, Ning Yu dan master lainnya juga jatuh ke tanah. Kutu kupret. Yin Fengqi terbaring di tanah, mengumpat dan memuentehkan darah. Sima Zai yang mana yang melakukan serangan diam-diam. Makam leluhurmu meledak. Guan Rengui, Yu Waning, Jiang Jinyu dan yang lainnya semuanya menderita dengan berbagai cara derajat. Jika bukan karena senjata kekaisaran di tangan semua orang, seseorang pasti sudah terbunuh di tempat sekarang. Xiao Nunu, apa kabar? Ying Jinhuan mengabaikan luhanya dan segera bangkit dari tanah beberapa meter jauhnya, lalu berjuang untuk datang ke sisi Xiao Nunu. Ying Jinhuan mengenakan baju besi kekaisaran terbaik. Meskipun tingkat kultivasinya paling rendah, luhanya bukanlah yang paling serius. Melihat darah di sudut mulut Ying Jinhuan dan matanya yang prihatin, hati Xiao Nunu sedikit melunak, tapi kemudian dengan sebuah pikiran, pedang pemakaman langit berubah menjadi cahaya putih dan melintas di tangannya. Kamu mundur dulu, Qiang. Pedang pemakaman langit memancarkan cahaya dingin, dan mata Xiao Nunu dipenuhi dengan rasa dingin. Hoa, hoa, hoa. Begitu kata-kata itu keluar, lebih dari selusin sosok dengan aura kuat muncul di depan Xiao Nunu dan rombongannya. Ketiga pemimpin itu secara mengejutkan adalah tiga tetua pelindung dari Sekte Taizu. Ketua Xiao Nunu, kita bertemu lagi. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua dengan pelipis setengah putih dan berjanggut. Xiao Nunu mengenal orang ini, dia adalah Yang Seng, kepala keluarga dari Sekte Taizu. Selama upacara pembukaan aliansi Desolate, sebelumnya, Yang Seng dari Sekte Taizu dan Yi Yexiu, master pedang raksasa dari rumah pedang Sen Yao, datang tanpa diundang.
Namun pada akhirnya, Yi Yexiu dikalahkan oleh pedang Xiao Nunu, dan Yang Seng pun pergi dengan marah. Ketika pihak lain muncul lagi, matanya dipenuhi dengan rasa jijai yang mendalam. 3 tetua yang melindungi sekte semuanya berada di level kaisar. Ditambah dengan banyaknya master dari sekte Taizu, semua orang di Akademi Suci Fanxian merasakan tekanan yang besar. Yang Seng, master pedang Fan Yuan berjuang untuk bangkit dari tanah. Pedang panjang di tangannya menopang tanah, dan wajahnya sedikit pucat. Xiao Nunu adalah dewa perang yang baru Akademi Suci Abadi Fana kami. Jika Anda menyakitinya, tidak peduli apapun, saya, Pengadilan Suci Abadi Fana, pasti akan menyerah. Benar, Luo Tang juga segera berdiri. Darahnya terus menetes ke ujung pisaunya, tetapi matanya sangat tegas. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi dan jangan mencari masalah. Akademi Suci Abadi Fana akan segera tiba. Akan segera tiba. Pada saat ini, Fan Yuan dan Luo Tang hanya bisa menggunakan Akademi Suci Abadi Fana untuk saling menekan. Namun, karena orang-orang dari Sekte Taizu ada di sini, bagaimana mereka bisa peduli dengan akuntabilitas Akademi Suci Abadi Fana? Hahaha, jangan gunakan Akademi Suci Abadi Fana untuk menindas kami. Pencuri hari ini bernama Xiao tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat Luo Tang selesai berbicara, tawa yang akrab dan bangga terdengar di telinga semua orang. Hati semua orang menegang. Itu Liang Fengyue. Liang Fengyue, kepala ketiga dari Sekte Taizu. Dia pernah ke sana untuk menonton final perang pengadilan suci sebelumnya. Pada saat itu, karena pembunuhan Lang Qianhan, dia sangat marah hingga ingin membalas dendam pada Xiao Nunu. Namun pada akhirnya, dia dihentikan oleh Dekan Akademi Suci Abadi Fana. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah dia akan datang. Wow! Kemudian, semburan debu berwarna kabut menyebar di tanah, dan Liang Fengyue, yang mengenakan jubah hitam dan memiliki batu giok yang tergantung di pinggangnya, mendarat dengan ringan di jari kakinya. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah selain Liang Fengyue, ada seorang wanita dengan temperamen keren di sampingnya. Wanita ini berpakaian ungu, rambut panjang diikat, dan memakai manik-manik yang indah dan berharga. Dibandingkan dengan Liang Fengyue, dia tidak hanya lebih menawan, bahkan aura yang dia pancarkan pun tidak kalah mengesankan. Ketika mereka melihat wanita di sebelah Liang Fengyue, ekspresi Fan Yuan, Ning Yu, Lu Jin dan lainnya berubah berulang kali. Lu Jin mau tidak mau berkata dengan suara yang dalam, bahkan istri Grandmaster dari Sekte Taizu ada di sini. Sepertinya kamu punya rencana yang sudah direncanakan untuk istri Grandmaster. Ketika para pejabat kembali, Jiang Jinyu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dan mereka semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Pantas saja auranya tidak lebih lemah dari kepala sekolah ketiga Liang Fengyue, yang ternyata adalah istri dari kepala sekolah Sekte Taizu. Dan dia juga istri dari pemimpin pertama. Apakah dia istri kepala sekolah pertama, Shen Piaoxu? Ya, Yu Waning, yang tidak jauh dari sana, mengangguk ringan, itu dia. Wow, aliran udara yang dingin dan serius menghantam Xiao Nunu seperti pisau. Hari ini aku akan memutuskan aku ingin memotongmu menjadi beberapa bagian. Mata Xiao Nunu sedikit dingin, dan sebelum dia dapat berbicara, tiba-tiba, pedang pemakaman langit di tangan Xiao Nunu mengeluarkan suara mendengung. Kiang, 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 Xiao Nunu bingung. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat pedang pemakaman langit, dan melihat cahaya biru ilusif muncul dari pedang itu. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah, jejak sisa-sisa master generasi pertama dari Sekte Piao Miao? Xiao Nunu berpikir dalam hati. Di dalam pedang pemakaman langit, jelas ada nafas pemikiran yang sangat lemah. Xiao Nunu belum pernah merasakan pemikiran seperti ini sebelumnya. Satu-satunya orang yang dapat mempertahankan jejak sisa-sisa pedang pemakaman langit adalah Luo Feng, master generasi pertama dari Sekte Piao Miao dan salah satu dari 4 master pedang hebat dari rumah pedang Shenyao. Bas! Detik berikutnya, pemandangan mengejutkan terjadi. Pedang pemakaman langit benar-benar terlepas dari tangan Xiao Nunu, dan kemudian berputar. Duar, duar, duar. Setelah beberapa putaran, pedang pemakaman langit akhirnya berdiri tepat di depan Liang Fengyue dan Shen Piaoxu. Wow!
Pedang pemakaman langit mengeluarkan seruan pedang pelan, seperti rengekan tertiup angin, seperti ratapan tak berujung, atau seperti pertanyaan yang menyedihkan. Semua orang sedikit bingung. Hanya ekspresi Luo Tang yang dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan pedang pemakaman langit? Yin Fengqi memandang Xiao Nunu dengan pertanyaan di wajahnya. Apakah itu memberontak? Mengetahuinya, wanita ini, Xiao Nunu tidak berkata apa-apa. Dia menatap pedang pemakaman langit dengan dingin. Pada saat ini, Shen Piaoxu benar-benar mengangkat tangan kirinya dan mengangkat jari-jarinya ke udara. Wosh! Dengan suara, pedang pemakaman langit terbang ke tangan Shen Piaoxu. Melihat pemandangan ini, semua orang semakin terkejut. Shen Piaoxu memegang pedang pemakaman langit dan berkata dengan tenang, "Kita sudah lama tidak bertemu, pedang pemakaman langit." Hah! Angin dingin menyebar seperti air pasang memang terkait dengan asal-usul pedang pemakaman langit. Ketika Shen Piaoxu memegang pedang pemakaman langit di tangannya, sisa pikiran di pedang itu menjadi semakin gelisah. Pada saat ini, Luo Tang keluar. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Shen Piaoxu, tolong ingat hubungan lama dengan Master Pedang Luo Feng. Kali ini, mohon bersikap mulia dan biarkan Xiao Nunu pergi." Shen Piaoxu, Master Pedang Luo Feng, merindukan cinta lama, menjadi menggurui. Ketika mereka mendengar kata-kata ini dari mulut Luo Tang, semua orang terkejut. "Apa maksudmu?" Yin Fengqi mengerutkan kening. Dia pertama-tama memandang Luo Tang dengan heran, lalu pada Shen Piaoxu, dan akhirnya pada Xiao Nunu. Mungkinkah wanita ini adalah tunangan dari pemimpin sekte generasi pertama kita? Mau tidak mau membangkitkan gelombang kegembiraan di hatinya. Meskipun Xiao Nunu ragu saat melihat perubahan pada pedang pemakaman langit, dia masih ketakutan saat mendengar Luo Tang mengucapkan kata-kata ini. Luo Feng, pernah menjadi salah satu dari 4 master pedang terhebat di rumah pedang Shen Yao. Dia juga pemegang pedang dari Sky Burial Sword. Awalnya, dengan bakat dan kekuatan ilmu pedang Luo Feng, dia memiliki harapan besar untuk menjadi penguasa masa depan istana pedang Shen Yao. Namun, saat Luo Feng sedang bersemangat, dia dikhianati oleh wanita yang paling dia cintai. Wanita itu tidak lain adalah Shen Piaoxu. Saat dia bersama Luo Feng, dia juga terjerat dengan seorang jenius dari sekte Taisu. Luo Feng pada awalnya tidak mengetahui hal ini. Orang pertama yang mengetahui masalah ini adalah adik laki-laki Luo Feng, Luo Miao. Untuk mencegah Luo Feng terpengaruh dalam proses perebutan posisi kepala istana, Luo Miao pergi ke agama Taizu sendirian untuk mencari Shen Piaoxu, namun siapa sangka Luo Miao akan kehilangan nyawanya selama berada di sana. Pada saat Luo Feng mengetahui hal ini, dia sudah membawa balas dendam karena membunuh saudaranya dan benci pengkhianatan. Kemarahan berlipat ganda meningkat, Luo Feng ingin pergi ke sekte Taizu untuk mencari keadilan, tapi sayangnya dia diblokir secara paksa oleh rumah pedang Shen Yao. Demi menenangkan amarah Luo Feng, ia bahkan rela menyerahkan posisi penguasa istana kepada pihak lain. Namun, martabat seorang pendekar pedang tidak bisa diinjak-injak. Luo Feng bertarung 1 lawan 3 dan bertarung melawan 3 ahli pedang sendirian, tapi dia akhirnya dikalahkan. Setelah itu, Luo Feng menyeret badannya dan meninggalkan tanah suci gudang abadi dengan putus asa, dan mendirikan sekte Piao Miao di tanah suci timur. Bertahun-tahun telah berlalu, dan pendekar pedang terkenal itu telah lama kembali menjadi debu. Tanpa diduga, jejak sisa pemikiran di pedang pemakaman langit akan bertemu dengan wanita yang mengkhianatinya lagi. Hah! Angin dingin yang menggigit bercampur dengan kesedihan yang mendalam. Sekte Piao Miao, gumam Xiao Nunu. Shen Piaoxu, Luo Miao. Ternyata dari sinilah asal mula nama sekte ini. Yang pertama adalah orang yang sangat dia cintai yang mengkhianatinya. Yang terakhir adalah kerabat yang mati demi dia. Master Pedang Luo Feng menggabungkan nama mereka untuk menciptakan sekte Piao Miao di tanah air timur. Dalam hati Luo Feng, kedua nama ini adalah kesedihan dalam hidupnya dan obsesi yang tidak dapat dia selesaikan sampai kematiannya. Oleh karena itu, Luo Feng meninggalkan jejak penyesalan di pedang pemakaman langit. Hari ini, sisa ingatan dalam pedang ini sekali lagi bertemu dengan kekasih yang mengkhianatinya. Shen Piaoxu memandang pedang pemakaman langit dengan wajah tenang, lalu berkata dengan ringan, "Perasaan lama apa?"
Luo Tang lalu berkata, hubungan lamamu dengan Master Pedang Luo Feng, setidaknya dia pernah menjadi tunanganmu. Shen Piaoxu tersenyum. Dia tersenyum dengan sedikit penghinaan dan sedikit ejekan. Saya, Shen Piaoxu, hanya memiliki satu suami, dan itu adalah master pertama dari Sekte Taizu. Adapun Master Pedang Luo Feng yang Anda sebutkan, dia belum pernah memasuki badanku. Mata, di mana aku bisa membicarakan cinta lama lagi. Sosok Luo Tang terguncang. Awalnya, dia berpikir untuk memainkan kartu emosional untuk melihat apakah dia bisa keluar dari kesulitan saat ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Shen Piaoxu tidak mengalami perubahan suasana hati sama sekali. Mungkin setelah mendengar kata-kata Shen Piaoxu, fluktuasi energi yang dihasilkan oleh pedang pemakaman langit di tangannya menjadi sedikit lebih kuat. Bas! Sisa pikiran di pedang itu sepertinya menderu dan berduka. Shen Piaoxu memegang gagang pedang dengan satu tangan dan dengan lembut mengusap badan pedang dengan tangan lainnya. Suamiku adalah pemimpin tertinggi Sekte Taizu, dan aku adalah istri pertama dari Sekte Taizu. Adapun, Master Pedang Luo Feng, sudah lama tidak ada jejak orang ini di tanah suci Xianxiong. Apa yang dia lakukan di mataku, pedang pemakaman langit tidak lebih dari sepotong besi tua. Qiang. Setelah mengatakan itu, seberkas cahaya menyilaukan menyebar dari bawah telapak tangan Shen Piaoxu. Dalam sekejap, sisa pikiran Luo Feng di pedang pemakaman langit langsung terhapus. Xiao Nunu, Yin Fengqi, Luo Tang dan lainnya semuanya terkejut. Pikiran yang tertinggal di dalam pedang dihapuskan dengan kejam oleh Shen Piaoxu. Itu adalah sinar obsesi terakhir yang ditinggalkan oleh Master Pedang Luo Feng di dunia ini. Kemudian, Shen Piaoxu menjatuhkan pedang pemakaman langit langsung ke tanah. Ekspresi mencemooh itu seperti membuang sampah. Ding! Pedang pemakaman langit jatuh ke tanah. Obsesinya menghilang dan cahayanya memudar. Ternyata obsesi Master Pedang Luo Feng yang tidak bisa dia lepaskan hingga kematiannya begitu meremehkan di mata Shen Piaoxu. Shen Piaoxu. Luo Tang mengertakkan gigi, matanya hampir terbakar. Sebagai keturunan klan Luo Feng, Luo Tang merasa dirugikan oleh Luo Feng dan marah atas kekejaman Shen Piaoxu. Yin Fengqi, Ying Jinhuan juga marah. Bagaimanapun, pedang pemakaman langit adalah harta paling berharga dari Sekte Piao Miao, terutama karena ayah Ying Jinhuan adalah pengguna pedang pemakaman langit di generasi sebelumnya. Sekarang melihat pedang pemakaman langit dipermalukan, mereka semua merasa sangat tidak nyaman. Orang yang tidak kompeten tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menunjukkan ekspresi marah. Melihat penampilanmu, aku juga bisa membayangkan betapa sedihnya Luo Feng saat itu. Gumam Shen Piao dengan sarkasme, sosoknya berubah, kepala sekolah Liang Fengyue, sisanya terserah padamu. Kepala sekolah ketiga Liang Fengyue tersenyum dingin, dan dia segera mengeluarkan perintah, bunuh Xiao Nunu, si pengkhianat. Siapapun yang berani menghentikannya akan dibunuh. Tidak ampun. Ya, segera, 3 tetua yang melindungi sekte tersebut dan selusin Master Sekte Taizu meledak dengan niat membunuh yang kuat. Bunuh. Momentum dari banyak Master Sekte Taizu maju seperti gunung. Orang-orang di pengadilan suci Fanxian tidak dapat bergerak, apalagi menghalangi mereka. Namun sedetik berikutnya, tanah tiba-tiba meledak. Bang, bang, bang. Segera setelah itu, satu demi satu pusaran air lavender muncul dari kaki Xiao Nunu, dan kemudian dengan cepat berkembang menjadi dinding air berbentuk pusaran. Dinding air lavender, seperti sutra dan satin yang terjalin, berputar-putar di sekitar badan. Yang Seng, tetua pelindung sekte, mengerutkan kening, air sejati tanpa bentuk. Air sejati tanpa bentuk, kekuatan kuali surgawi. Xiao Nunu berdiri di tengah tembok air, seperti penyihir yang mengendalikan kekuatan gelombang air. Bunuh aku. Bisakah kamu melakukannya? Xiao Nunu melambaikan tangannya setelah berteriak dingin. Duar. Terjadi ledakan besar, dan dinding air yang berputar-putar tersapu seperti payung besar. Kekuatan agung meledak ke segala arah, dan 3 tetua yang melindungi sekte tersebut dan sekelompok Master Sekte Taizu semuanya terlempar ke belakang. Segera setelah itu, tangan Xiao Nunu berubah menjadi jari pedang dan dia bernyanyi. Pemakaman surgawi, angkat pedang. Qiang. Pedang pemakaman langit yang dilemparkan ke tanah oleh Shen Piaoxu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Xiao Nunu. Hoa.
Xiao Nunu memegang pedang dengan satu tangan, dan energi pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dan sulit untuk ditahan. Tidak peduli apakah kamu di langit atau di bumi, pedang di tanganku tidak terkalahkan. Pedang pembunuh surga 100 kali lebih kuat. Bang! Ling Tian menghunus pedangnya. Gerakan kedua dari diagram pedang pembunuh surga muncul lagi di dunia fana. Dibandingkan dengan pedang yang membunuh Lou Yuanyu, kekuatan pedang ini meningkat 100 kali lipat. Dalam sekejap, energi pedang melonjak dari langit, dan hujan pedang mengalir ke dalam hutan. Ribuan energi pedang yang kuat berputar di sekitar badan Xiao Nunu, dan berkumpul menjadi corong besar. Menurutmu mengapa kamu bisa membunuhku? Xiao Nunu menatap orang-orang Sekte Taizu di bawah dengan mata dingin. Segera, corong besar itu menghancurkan ruang, merobek langit, dan membunuh banyak Master Sekte Taizu dengan kekuatan yang melebihi batas 100 kali lipat. Ekspresi Liang Fengyue, Shen Piaoxu dan lainnya tiba-tiba berubah. Yang pertama tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu sangat cepat sehingga energi pedang yang mengejutkan menyerbu kerumunan di bawah. Segera, energi pedang yang menakutkan menyebar hingga batasnya, dan cahaya pedang yang menakutkan menyebar secara sembarangan di tanah. Yang Seng dan 3 tetua lainnya yang melindungi sekte dan sekelompok orang semua master dari kultus Taizu langsung terbunuh dan hancur berkeping-keping. Duar, duar, duar. Cahaya pedang yang kacau tersebar di mana-mana, dan Fan Yuan, Luo Tang, Yuaning, Yin Fengqi dan yang lainnya semuanya terkejut. Membunuh 3 kaisar dengan satu pedang, pemandangan ini tak tertandingi dalam keterkejutannya. Mata semua orang membelalak. Tidak ada yang menyangka kekuatan Xiao Nunu begitu kuat. Mengejutkan, mengejutkan. Kekuatan pedang super kuat meledak ke langit dan bumi, dan pedang pembunuh langit melihat segala sesuatu ke arahnya. Xiao Nunu membunuh 3 kaisar dengan satu pedang, menciptakan momen pamungkas. Gemuruh. Kekuatan pedang yang menakutkan meletus seperti gelombang yang tak terkendali. Bumi retak lapis demi lapis, dan permukaannya terkoyak. Pemimpin sekte ketiga Liang Fengyue dan pemimpin sekte pertama Shen Piaoxu mundur terus-menerus. Ketika mereka berdua mundur 1000 meter jauhnya, semua master dari sekte Taizu semuanya kecewa. Bagaimana mungkin? Liang Fengyue terkejut sekaligus ketakutan. Seluruh wajahnya penuh rasa tidak percaya. 3 tetua yang melindungi sekte dan lebih dari selusin master dari sekte Taizu semuanya dibunuh oleh pedang Xiao Nunu begitu saja. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, mustahil bagi Liang Fengyue untuk percaya bahwa pemandangan di depannya adalah nyata. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama sejak perang pengadilan suci di pengadilan suci abadi Fana? Saat itu, Xiao Nunu cukup bagus untuk mengalahkan Lang Qianhan. Hanya dalam beberapa bulan, apakah kekuatan lawan telah meningkat ke tingkat yang menakutkan? Anda tahu, Yang Seng dan 3 tetua lainnya yang melindungi sekte semuanya berada di level kaisar. Dan semuanya mendekati alam kaisar tingkat keempat atau kelima. Tetapi bahkan 3 ahli tingkat kaisar bahkan tidak bisa menangkap pedang Xiao Nunu. Lebih dari selusin master bahkan tidak bisa berteriak. Pada saat ini, bahkan Liang Fengyue tidak bisa menahan rasa kebas di kulit kepalanya. Kiang, Xiao Nunu dikelilingi oleh energi pedang. Meskipun luka di dadanya terus mengeluarkan darah, pada saat ini, dia menunjukkan keanggunannya yang tiada taraf. Fan Yuan, Luo Tang, Ning Yu, Yu Waning dan lainnya juga tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Tanah di depan ditutupi dengan kehancuran, aura kehancuran menyelimuti langit, dan ribuan kabut darah sangat indah. His, kekuatan macam apa ini? Terlalu menakutkan. Beberapa master tampak ngeri dan tersentak. Tepat ketika semua orang terkejut. Ups! Cahaya pedang tiba-tiba menyambar. Adik laki-laki, hati-hati! Teriak Yin Fengqi. Xiao Nunu berbalik dan menyerang dengan pedangnya, menghadap cahaya pedang yang datang. Bang! Gelombang pedang berbentuk salib yang menakutkan meledak di kehampaan, dan dunia tiba-tiba berguncang. Hoa! Setelah terjatuh lebih dari 10 meter ke tanah, Xiao Nunu menstabilkan sosoknya. Di saat yang sama, lukanya semakin parah dan dia mengeluarkan seteguk darah. Semua orang di Akademi Suci Fan Xian terkejut. Sebelum mereka bisa mendekati Xiao Nunu, aura kuat menyelimuti mereka. Ku bilang, kamu pasti akan mati hari ini. Ups!
Sosok seperti pedang tiba-tiba muncul di langit. Ketika dia melihat Liang Beiting, Liang Fengyue segera bertanya, di mana iblis perempuan itu? Liang Beiting dengan dingin menjawab, lolos. Balai Tiangong telah mengumpulkan begitu banyak orang kuat, namun Nan Lian diizinkan melarikan diri. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut yang diajukan, karena target saat ini adalah Xiao Nunu. Liang Fengyue menunjuk ke arah Xiao Nunu dan berkata, bunuh dia, dan 3 tetua yang melindungi sekte telah dibunuh olehnya. Shen Piaoxu juga berkata, kita tidak bisa mempertahankan anak ini, dia akan menjadi masalah besar di dunia masa depan. Menyaksikan tindakan Xiao Nunu dengan matanya sendiri setelah mendapatkan kekuatan, baik Liang Fengyue dan Shen Piaoxu sangat terkejut di dalam hati mereka. Apa? Ketiga tetua yang melindungi sekte itu semuanya mati. Mata Liang Beiting hampir terbakar saat mendengar ini. Dia kaget, marah, dan semakin bingung. Dengan kehadiran Liang Fengyue dan Shen Piaoxu, bagaimana mungkin ketiga tetua yang melindungi sekte tersebut bisa dibunuh oleh Xiao Nunu? Amarah. Kemarahan yang tidak terkendali. Pertama adalah Lang Qianhan, lalu Lou Yuanyu, dan kemudian Yang Sheng dan 3 tetua lainnya yang melindungi sekte tersebut. Beberapa kaisar yang kuat dari sekte Taizu hampir dibunuh oleh Xiao Nunu. Kamu pantas mati. Liang Beiting meledak dengan niat membunuh, dan kesombongan yang mengerikan meletus. Menghadapi niat membunuh yang mengerikan itu, Xiao Nunu tidak hanya tidak memiliki rasa takut, tetapi malah membara dengan semangat juang. Orang yang meninggal mungkin bukan aku. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengangkat tangannya dan membaliknya, dan sebuah pil hitam muncul di tangannya. Pikiran semua orang menegang. Master Pedang Fan Yuan berkata dengan suara yang dalam, pil misterius kematian. Ekspresi Luo Tang, Ning Yu, Yu Waning, Guan Rengui dan lainnya segera menjadi lebih serius. Pil misterius kematian, ini adalah hadiah yang diberikan kepada Xiao Nunu oleh roh halaman ketika dia berada di Akademi Suci Abadi Fana. Pada saat itu, sebelum pertandingan puncak Akademi Suci Abadi Fana dimulai, Xiao Nunu mencapai badan kekaisaran dan dipromosikan dari badan emas kuno menjadi badan kaca kaisar manusia. Fenomena abnormal itu terlalu sensasional dan memicu penampilan semangat akademi. Setelah itu, Xiao Nunu dihadiahi oleh roh akademi dengan 1 set ramuan tingkat kaisar. Mereka disebut pil misterius kehidupan dan pil misterius kematian. Xiao Nunu telah meminum pil misterius kehidupan secara normal. Sedangkan pil misterius kematian masih disimpan hingga sekarang. Karena pil misteri kematian ini sangat spesial, hanya bisa digunakan saat menghadapi hidup dan mati. Setelah pil misterius kematian diminum, itu akan merangsang semua potensi dalam badan. Pada saat itu, seluruh orang akan berada dalam keadaan yang sangat bersemangat dan penuh kekerasan. Dalam keadaan ini, hanya pertarungan hidup dan mati yang sengit yang dapat menyerap kekuatan tersebut dari pil misterius kematian. Seperti kata pepatah, matilah dirimu lalu hidup kembali, inilah konsep pil misterius kematian. Xiao Nunu selalu menggunakan pil misterius kematian sebagai sarana khusus untuk menyelamatkan nyawa. Dia belum pernah menggunakannya di banyak pertempuran sebelumnya. Hari ini, Xiao Nunu menghadapi 2 master dari sekte Taizu sampai mati. Liang Beiting tampak menghina dan tidak setuju, pil misterius kematian belaka tidak dapat menutupi kesenjangan antara kamu dan aku. Saat Liang Beiting selesai berbicara, sebuah suara yang liar dan mendominasi keluar. Lalu bagaimana jika kita ditambahkan? Sebelum ada yang datang, momentumnya datang lebih dulu, dan kemudian, di atas kehampaan, angin dan awan bergulung, dan gulungan gambar sederhana tersebar di udara. Bas! Gulungan itu dengan cepat membesar, menunjukkan keagungan yang luar biasa. Fan Yuan, Ning Yu, Luo Tang dan yang lainnya sangat senang. Diagram formasi awan Fantian. Dekan Wenqin dan Dekan Yao Qingzi ada di sini. Hoa, wosh. Setelah mengatakan itu, 2 sinar cahaya jatuh dari langit, 1 di kiri dan 1 lagi di kanan, mendarat di kedua sisi Xiao Nunu. Debu di tanah beterbangan, dan ada seorang pria dengan mulut persegi dan hidung lebar. Dia tinggi dan perkasa. Orang lain, mengenakan pakaian biasa dan dengan alis bangga, tidak lain adalah wakil presiden lainnya, Yao Qingzi.
Apakah kita setuju dengan orang-orang yang ingin membunuh Akademi Suci Abadi Fana kita? Wen Qin mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya, dengan mata seperti harimau, dan bertanya pada beberapa orang dari Sekte Taizu. Hoa, hoa, hoa. Kemudian, sekelompok master dari Akademi Suci Abadi Fana bergegas keluar dari belakang, dan mereka mengepung Xiao Nunu dan kelompoknya, membentuk tembok manusia. Ketika mereka melihat dukungan datang dari Akademi Suci Abadi Fana, Fan Yuan, Luo Tang, Ning Yu dan yang lainnya menghela nafas lega. Akhirnya menyusul. Faktanya, sejak Xiao Nunu memasuki alam rahasia Yuntian, wakil dekan Sang Heng memberitahu Akademi Suci Abadi Fana. Sang Heng selalu memiliki pandangan ke depan. Dia tahu bahwa begitu Xiao Nunu memperoleh warisan Guru Zuyun, hal itu pasti akan menarik perhatian orang lain. Untuk amannya, Fan Xiansheng Yuan pasti akan mengirim seseorang untuk merespons. Semua orang datang pada waktu yang tepat. Wajah Liang Beiting, Liang Fengyue dan Shen Piaoxu semuanya menjadi gelap. Mereka tidak menyangka Akademi Suci Abadi Fana akan mengirimkan begitu banyak ahli. Berdasarkan kekuatan tempur gabungan kedua belah pihak, Liang Beiting mungkin tidak dapat memanfaatkannya. Saya pikir Anda harus bisa mengetahui siapa yang diuntungkan, kata Yao Qingxi. Hah! Gelombang udara melonjak, dan para master Akademi Suci Abadi Fana siap berangkat. Tepat ketika kedua belah pihak sedang berperang, sebuah suara dingin dan agung datang ke sini. Lalu bagaimana jika kita ditambahkan? Hoa, hoa, hoa. Sepotong cahaya putih jatuh ke tanah seperti embun beku, dan sekelompok orang dengan aura kuat jatuh ke tanah. Sosok itu tiba-tiba muncul di medan perang. Pemimpinnya mengenakan jubah emas gelap dan mahkota batu giok yang mewah. Dia memiliki janggut pendek dan sepasang mata harimau. Dia memancarkan keagungan. Dia adalah penguasa rumah pedang Shen Yao, Shen Changming. Kemunculan Shen Changming langsung mengubah situasi di lapangan. Yao Qingxi, Wen Qin dan banyak master lainnya dari Akademi Suci Abadi Fana segera merasakan tekanan. Di sisi lain, Liang Fengyue dan Shen Piaoxu kembali unggul di Liang Beiting. Shen Changming melangkah maju, setiap langkahnya menunjukkan keagungan sebuah gunung. Hari ini, orang bernama Xiao akan mati. Grogi. Situasi medan perang menjadi tegang. Tidak peduli di mata Sekte Taizu atau rumah pedang Shen Yao, Xiao Nunu tidak bisa tinggal. Jika Xiao Nunu dibiarkan tumbuh, dia akan mendapat masalah serius di masa depan. Terlebih lagi, Xiao Nunu masih memiliki kuali pemurnian surga dan tulang abadi di badannya, jadi dia tidak bisa diizinkan kembali ke Akademi Suci Abadi Fana. Hei! Liang Beiting tersenyum dingin, dia melihat ke arah Xiao Nunu di bawah dan berkata, tidak ada yang bisa melindungimu hari ini. Shen Piaoxu lalu berkata, tidak perlu bicara omong kosong, bunuh. Sebuah perintah. Pertempuran antara kedua belah pihak akan segera pecah. Tetapi ketika dia sangat gugup, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian, aura yang membuat Liang Beiting, Shen Changming, Liang Fengyue dan orang-orang kuat lainnya merasa stres datang ke sini. Lalu, jika kita menambahkan bagaimana dengan saya? Suara yang kuat itu seperti guntur. Banyak orang kuat di Sekte Taizu dan rumah pedang Shen Yao tampaknya terikat oleh kekuatan tak terlihat dan tidak bisa bergerak. Semua orang terkejut. Saya melihat sosok ilusi sebesar gunung tiba-tiba muncul di kehampaan. Din, Fan Yuan, Luo Tang dan yang lainnya terkejut dan bahagia. Itu dekan. Semua orang di Akademi Suci Fan Xian terkejut. Bahkan Xiao Nunu tampak terkejut karena dekan datang sendiri. Mata Liang Beiting tajam, dan pedang panjang di tangannya berdengung gelisah. Shen Changming, Liang Fengyue dan Shen Piaoxu juga mengerutkan kening. Tidak ada yang menyangka keempat kepala sekolah dan wakil dekan Akademi Suci Abadi Fana akan datang ke sini untuk Xiao Nunu. Liang Beiting mengertakkan gigi dan berkata kepada Shen Changming, Liang Fengyue dan yang lainnya, aku akan menahannya, dan kamu membunuh pencuri kecil Xiao Nunu. Namun pada detik berikutnya, kekuatan telapak tangan yang besar menghantamnya dengan keras. Duar. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan menimpa Liang Beiting, dan langit serta bumi tiba-tiba berguncang, dan aliran udara meledak. Liang Beiting langsung dipaksa mundur. Hoa! Liang Beiting jatuh ke tanah dalam sekejap sikapnya yang malu. Wajahnya pucat, dan tangan yang memegang pedang gemetar. Kemudian, sosok besar di kehampaan mengeluarkan suara guntur lagi.
Kami, Akademi Suci Abadi Fana, bersumpah di sini hari ini. Jika Xiao Nunurwo meninggal, hutang darahnya akan dilunasi dengan darah. Bersambung.